Audi Q7. Mobil Audi Q7 bisa Anda dapatkan dengan cicilan yang mudah dan tingkat approval yang tinggi melalui dealer kami. Jaringan kami yang sangat luas ke semua dealer mobil mempermudah Anda untuk mendapatkan mobil impian Anda. Penggunaan mobil berukuran besar di kota yang juga besar di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kondisi jalanan yang mulus, kebutuhan yang tinggi, dan juga mudah dalam melakukan perawatan menjadi beberapa alasan mengapa mobil-mobil berukuran besar, atau yang sering disebut SUV, lebih banyak terlihat di kota metropolitan. Selain berguna untuk menampung penumpang dengan jumlah mencapai 8 orang, SUV digunakan untuk mendongkrak gengsi sosial, karena semakin besar ukuran mobil maka semakin prestis orang tersebut. Memanfaatkan pasar SUV yang cukup ramai, Audi, salah satu produsen dari Inggris, tidak hanya membawa tipe Q5 mereka ke pasaran Indonesia, tetapi juga Q7 yang merupakan kakak dari Q5, sekaligus penyempurnaan yang lebih keren. Meskipun begitu, Audi tetap memperhatikan desain eksterior dan interior agar tidak terlalu bersifat modern, tetap tampil sederhana dan apa adanya. Audi Q7 menggunakan mesin yang tidak berbeda jauh dengan Q5. Mesin 3000 cm3 Quarto tersebut dapat menghasilkan kecepatan maksimum mencapai 250 km per jam, di mana 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh hanya dalam waktu 6.3 detik saja. Tidak hanya itu, mobil ini memiliki volume bagasi yang cukup fantastis, sehingga nyaman untuk dibawa dalam perjalanan jarak jauh. Mesin dan dimensi Audi Q7. Audi Q7 diciptakan tidak hanya untuk berkendara dalam kota saja. Interior yang lebar serta desain bodi yang kokoh membuat mobil ini cocok digunakan untuk mudik setahun sekali. Untuk merasakan sensasi berkendaranya memang butuh tempat di mana jalur lurus terhampar lebar, karena mesin 3000 cm3 bertenaga 333 HP tersebut memang cukup besar di antara rivalnya. Torsi maksimum 440 Nm pada mobil ini membuat tenaga bawahnya sangat besar. Tidak perlu menekan pedal gas lebih dalam agar mengail tenaga yang tersembunyi di mesin TFSI tersebut. Tipe mesin V6 petrol direct injection, kapasitas silinder 2995 cm3, diameter X langkah. Daya maksimum 333 HP, 5,500 sampai 6,500 revolusi per menit. Torsi maksimum 440 Nm, 2,900 sampai 5,300 revolusi per menit. Sistem bahan bakar TFSI menggendong mesin yang cukup besar. Tentunya mobil ini memiliki dimensi yang juga sama-sama besar. Hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dari pengemudi dan pengendara. Karena selain interior yang lebar, mobil tidak akan goyang ketika terkena angin dari samping. Panjang keseluruhan mobil mencapai 5 meter, dengan lebar 2 meter dan tingginya 1,7 meter. Bobot total mencapai 2 ton membuat Audi Q7 tampil dengan desain yang cukup kokoh serta modern. Panjang kendaraan 5052 mm, lebar kendaraan 2212 mm, tinggi kendaraan 1741 mm, jarak poros roda 2994 mm, jarak pijak depan 1679 mm, jarak pijak belakang 1691 mm. Sasis, ban, dan rem Audi Q7. Audi memiliki beberapa perbedaan dibandingkan mobil-mobil lainnya. Pabrikan ini seringkali menyetel ulang segala macam peralatan dan perlengkapan yang dibeli dari pihak ketiga. Penyetelan tersebut dilakukan agar mobil yang dijualnya memiliki kualitas lebih baik dan terjamin umurnya serta kemampuannya sampai belasan tahun ke depan. Contohnya bisa dilihat dari sasis. Audi Q7 menggunakan sasis yang cukup mumpuni. Memiliki sistem elektronikal yang dapat mengatur distribusi tenaga kepada suspensi. Ketika kita melewati jalanan dengan medan berat didominasi di kanan, maka suspensi kanan akan langsung lebih keras. Begitu pula sebaliknya, suspensi mobil ini menggunakan 5-link Audi Adaptive Air, di mana suspensi tersebut mampu beradaptasi langsung dengan kebutuhan mobil, melalui sensor tertentu. Untuk ban, Audi mewah ini menggunakan ukuran 285/45 R20. Lalu sistem pengeremannya, bagian depan menggunakan cakram berlubang, dan belakang menggunakan cakram solid.
suspensi depan 5-link Audi Adaptive Air Suspension, suspensi belakang 5-link Audi Adaptive Air Suspension, ukuran ban 285/45 rem depan ventilated disc, rem belakang disc eksterior Audi Q7. Memegang teguh sebagai mobil dari daratan Eropa, membuat Audi juga tampil keren dan elegan sama seperti rivalnya. Perbedaannya adalah, hampir semua hasil racikan Audi memiliki penampilan sederhana dan tidak terlalu tajam, kecuali beberapa mobil sport mereka seperti Audi R8 dan Audi TT. Bagian depan, Audi Q7 sekilas persis dengan adiknya, yaitu Q5. Tentu saja Q7 memiliki grill yang lebih besar mengingat mesin yang digunakannya pun jauh lebih bertenaga. DRL memiliki desain yang sama dengan tipe lain, berada di dalam kaca lampu utama yang masing-masing sudah menggunakan LED sebagai alat penerangan. Grill yang ada pada mobil ini memanjang sampai bumper bawah, di mana samping kanan dan kirinya disematkan sensor tertentu untuk memberi informasi kepada pengemudi. Lanjut bagian samping, Audi Q7 memiliki bentuk yang lebih panjang di bagian baris kedua dan ketiga. Jarak poros roda yang panjang pun menjamin interior mobil ini memiliki ruang kaki yang lebar. Sekilas, Q7 dilihat dari samping terlihat mirip Decnan lekukan dari X-Trail terbaru. Sebagai catatan juga, tutup tangki bensin mobil ini terletak di bagian kiri, dan lebih cocok untuk diisi oleh Pertamax daripada Pertalite. Bagian belakang mobil juga tampil keren, sedikit mirip dengan Q5. Rear combination lamp mobil ini pun memiliki desain yang kurang lebih sama, ditambah dengan bentuk knalpot kotak lebar, pastinya menambah nilai sporty dari mobil ini. Kaca belakang juga cukup lebar sehingga penglihatan pengemudi ke bagian belakang tidak terhalangi apapun, ditambah juga dengan wiper otomatis yang dapat langsung bergerak ketika sensor mendapati suhu akan terjadinya hujan. Interior Audi Q7 Interior dari Q7 memiliki tampilan yang lebih canggih dibandingkan Q5. Bisa dilihat dari bagian dashboard, yang sekarang menggunakan 2 buah HUD untuk menampilkan informasi mobil. HUD pertama terdapat di panel speedometernya. Benar, panel speedometer mobil ini bisa dikostumisasi sesuka hati, bisa menampilkan peta digital, bisa menampilkan panel standar, apapun yang Anda inginkan. Sementara itu, HUD kedua yang ada di tengah dashboard akan menampilkan informasi seperti kamera 360 derajat. Lalu pengaturan audio, dan yang lainnya. Audi berusaha menghadirkan interior yang tidak banyak memiliki tombol-tombol, demi efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi pastinya. Semua tombol yang ada diarahkan agar pengendara saja yang dapat mengoperasikannya. Salah satu contoh adalah pengaturan spion samping yang sekarang tinggal tekan beberapa tombol saja. Fitur lain adalah transmisi dengan tuas pendek yang dapat dengan mudah dioperasikan. Untuk bagasi, mobil yang menggunakan sistem kursi 60/40 ini memiliki ukuran awal yang cukup lebar. Bahkan jika semua kursi dilipat,